Manggarai merupakan sebuah suku bangsa yang mendiami Pulau Flores bagian barat dalam kawasan Sunda Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur. Halo sahabat data sejarah, kali ini kita akan membahas Manggarai mulai dari Kesultanan Bima, Kesultanan Makassar, keturunan Manggarai dan takluknya kerajaan-kerajaan tersebut dalam beberapa episode, tapi, sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan sejarah terbaru dari data sejarah. Kesultanan Bima dan Kesultanan Makassar di Manggarai. Sejarah Manggarai tidak lepas dari sejarah kerajaan lain di Nusantara seperti Kerajaan Gowa yang kemudian dilebur bersama Kerajaan Talo menjadi Kesultanan Makassar, Kerajaan Bima, perkembangan agama Islam di Nusantara dan penyebaran agama Katolik di Flores. Kawasan Barat Flores Manggarai pada masa lampau dikuasai oleh Kerajaan Bima hingga pada awal tahun 1900. Bima menjadi kerajaan Islam karena pengaruh penguasa Gowa yang memeluk Islam pada tahun 1605 dan kemudian membentuk Kesultanan Makassar. Bima yang saat itu menjadi taklukan Gowa kemudian memeluk agama Islam. Sebagai daerah taklukan, Bima mengirim upeti kepada penguasa Gowa yang juga diambil dari tanah Manggarai seperti hasil bumi dan ternak Daeng 1995. Keadaan ini bertahan hingga tahun 1667 saat diadakan perjanjian Bungaya antara VOC dan Kerajaan Gowa yang saat itu menguasai Bandar Makassar. Gowa yang merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut tetap melakukan perlawanan di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin hingga akhirnya dikalahkan oleh VOC pada 1669. Perlawanan ini dikenal dengan Perang Makassar tahun 1666 sampai tahun 1669. Daerah yang berhasil lepas dari kekuasaan Gowa akibat perjanjian dan perang ini adalah Makassar, Bon dan Bima. Pada tahun 1669, Bima kemudian menyerah dan menandatangi suatu perjanjian dagang dengan VOC. Selanjutnya, Bima menjadi penguasa tunggal atas Manggarai yang diakui oleh VOC, Daeng 1995. Pada tahun 1700-an atau mungkin sebelumnya, di Manggarai telah ada suatu sistem pemerintahan dari tiga kelompok masyarakat yang cukup besar, yaitu Todo, Cibal dan Bajo, Daeng 1995. Pada tahun 1727, seorang putra Sultan Bima mempersunting seorang putri dari Kesultanan Makassar, Puteri Daeng Tamima. Kawasan Manggarai kemudian diserahkan sebagai hadiah perkawinan dan Puteri Daeng Tamima mendirikan kerajaan Islam di Reo, pantai utara Manggarai. Sultan Musalani Alima dari Bima ternyata tidak setuju menjadikan Manggarai sebagai hadiah kepada Kesultanan Makassar. Maka pada tahun 1700-an dibentuklah persekutuan dengan Bajo untuk menyerang Reo dari laut dan mengusir orang Makassar di Reo. Akan tetapi, serangan ini gagal sehingga disusun kekuatan baru dengan bantuan Todo dari arah selatan, Daeng 1995. Todo menggunakan kesempatan ini untuk memperoleh hegemoni dan pengaruh atas pedalaman Manggarai dengan menaklukkan penguasa-penguasa lokal di pedalaman. Akibat kekuatan yang tidak seimbang, maka Puteri Daeng Tamima akhirnya menyerah dan kembali ke Makassar. Dengan demikian pengaruh Bima atas Manggarai tetap dapat dipertahankan, Daeng 1995. Setelah mengamankan kekuasaan di Manggarai, Bima menjadikan Reo sebagai pusat pemerintahan di Manggarai dengan mengangkat perwakilan Sultan Bima yang disebut Naib. Perwakilan Sultan Bima yang kedudukannya lebih rendah dari perwakilan di Reo juga ditempatkan di Labuan Bajo, Kota dan Bari. Di Manggarai, Kesultanan Bima mempelopori suatu sistem pemerintahan yang disebut Kedaluan dan Gelarang. Gelarang memiliki status di bawah Kedaluan, Daeng 1995. Pada tahun 1732, situasi struktur pemerintahan di Manggarai adalah perwakilan Sultan Bima di Reo, Kota, Bari dan Labuan Bajo, tiga dalu besar Todo, Cibal dan Bajo yang tidak mempunyai hubungan koordinatif dengan Naib di Reo dan juga dalu-dalu kecil lainnya. Selanjutnya, Dalu Todo juga membawahi 13 kedaluan yang lebih kecil yaitu Kolang, Lelak, Wontong, Welak, Endoso, Ndeles, Rahong, Ruteng, Pocoleok, Torokgolo, Sita, Riwu dan Manus, namun tetap membayar upeti kepada Naib di Reo. Sementara itu, Dalu Cibal dan Dalu Bajo tidak membawahi dalu-dalu kecil lainnya namun juga membayar upeti kepada Naib di Reo, Daeng 1995.
Kedaluan yang mempunyai hubungan koordinatif dengan naif di Reo adalah Ruis, Pasat, Galap, Rego, Pacar, Boleng, Kempo, Enggorang, Emburak, Loo dan Lambaleda. Sementara itu, kedaluan yang berada dalam garis koordinatif dengan naif di Pota adalah Congkar, Biting dan Rembong, Daeng 1995. Seiring dengan berkembangnya daerah kekuasaan Bima di Manggarai dan juga daerah kekuasaan Dalu besar yang ada, maka jumlah kedaluan di Manggarai pun bertambah. Pada perkembangannya, daerah Manggarai terbagi dalam 38 kedaluan. Naiknya hegemoni Dalu Todo rupanya tidak disukai oleh Dalu Cibal yang menganggap Dalu Todo bukanlah Manggarai asli melainkan keturunan Minangkabau. Rivalitas di antara kedua Dalu ini kemudian menghasilkan beberapa peperangan terbuka yang kemudian dimenangkan oleh Dalu Todo. Keberpihakan Bima terhadap Dalu Todo terjadi akibat aliansi yang terbentuk dalam menyerang Reo. Namun, sebenarnya Bima tidak mempunyai kepentingan terhadap perselisihan yang terjadi di antara kedua Dalu tersebut selain mengamankan pengaruh mereka atas Manggarai, Daeng 1995. Asal-usul Dalu Todo atau pemimpin kedaluan tersebut yang berasal dari Minangkabau memang masih sulit dibuktikan secara ilmiah mengingat sedikit sekali catatan sejarah mengenai Manggarai, kecuali menggali dan menganalisa dari catatan sejarah kebudayaan lain yang terkait, seperti Bima, Makassar, Goa, ataupun Minangkabau. Cerita masa lampau dan asal-usul di Manggarai masih disampaikan turun-menurun secara verbal. Tidak adanya akses ke pendidikan mengakibatkan budaya Manggarai pada masa lampau tidak mengenal budaya literasi dalam konteks membaca dan menulis. Beberapa orang mungkin mempunyai kemampuan tersebut terutama yang mendapat kesempatan untuk berinteraksi dengan suku bangsa lain di daerah pesisir ataupun karena intervensi dari misionaris pemerintah kolonial Belanda dengan mengirim mereka ke sekolah-sekolah misi yang ada di Flores. Misionaris dan pemerintah kolonial Belanda juga telah membantu memberikan referensi sejarah Manggarai sejak awal 1900 melalui penelitian-penelitian etnologi.